pernah masuk ngelamar kerja waktu itu, nggak saya sebutkan di mana karena sensitif nantinya. Iya. Terus mereka ngomong, Mas, sakjane orang kayak sama nih potensi. Oh iya siap Bu. Terus saya gimana? Tapi yang lain dan orang jadi kok angel mlebu Mas. Jadi aku sepuran itu nggak nerimo. Waduh. Langsung dilek-lekan gitu ya. Langsung begitu. Eman ya gitu. Kenapa orang dalam yang jadi sasaran? Oke, sahabat Dialog Massa, saya kedatangan tamu spesial di bulan spesial. Sekarang ini bulannya orang semangat, bulan kemerdekaan Agustus ya. Kita telah sampai di usia 80 tahun merdeka. Begitu ya, Kang Denny ya? Siap, betul sekali. Indonesia merdeka sudah usia 80 tahun. Ya. Berarti ini usia yang sudah tidak muda lagi ya. Sedangkan kalau orang Islam itu mengacu usia Nabi 63. Ya. 63 itu kalau yang kita sudah antri-antri ya. Sudah antri-antri. Betul. Artinya kita kemerdekaannya sudah 80 tahun. Ya. Kalau ini ya siap. Kita ngobrol kemerdekaan santai ya. Boleh. Itu. Saya sebelumnya terima kasih waktunya. Siap, sama-sama. Bisa nimbrung di Dialog Massa Channel. Dialog Massa Channel. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Amin, siap. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu. Kang Den ini siapa? Oke. Ya, orang mana? Ya, sejauh ini aktif di mana aja? Karena saya lihat aktif banget ya. Aktif. Sering melihat berarti ya? Iya. Itulah ketidakadilan dunia. Sampai sering lihat saya tidak pernah lihat sampean. Nah itu. Iya, matur nuwun. Nama saya Denny Kurniawan. Kebetulan rumah saya di Grati, daerah Sumberagung atau Semambung. Untuk saat ini saya dipercaya menjadi ketua Persatuan Tunanetra Indonesia untuk cabang Kabupaten Pasuruan. Oke. Selain itu, saya juga terlibat di Komite Nasional Perlindungan Anak yang sementara ini juga sama teman-teman dipercaya sebagai ketua. Baru lagi Komnas ya? Komnas, betul. Yang kemarin salah satu anggotanya ada yang ikut podcast di Dialog Massa ya, Mbak Lilis. Kemarin lagi juga di bulan Juli itu ada pembentukan unit layanan disabilitas penanggulangan bencana, yang mana emang disabilitas itu mempunyai kewajiban untuk mengedukasi masyarakat umum maupun masyarakat disabilitas untuk bagaimana saat menghadapi bencana. Seperti itu. Jadi kesibukannya lumayan ya, padat ya? Ya, padat itu bagi orang yang tidak bisa memanajemen waktu. Tapi kalau kita bisa memanajemen waktu sepadat apapun, kayaknya kita bisa untuk memposisikan waktu. Kalau pepatahnya kakek saya mengatakan itu Mas, aja sampai awak dewe diatur waktu, tapi waktu sing iso diatur oleh awak dewe. Oke. Ya apa ngatur waktu itu? Itu waktu sini. Tak atur awakmu. Kalau atur-aturan ya. Nah, ya atur-aturan paling gitu. Tak atur awakmu. Kang Den ini sibuk tadi sudah menjelaskan jadi ketua Pertuni Kabupaten Pasuruan, juga menjadi ketua Komnas Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan. Jadi perlindungan anak dan wanita. Iya. Oke. Arahnya ke sana. Siap-siap. Ini kemerdekaan Kang Denny. Saya ini tertarik untuk tahu ya. Perspektif, wah bahasa kerennya begitu. Perspektif. Katanya orang-orang pelajar ya. Nah, bahasa arek mahasiswa. Tapi kan pelajar belum tentu terdidik ya. Belum tentu. Nah, yang lebih penting itu apa? Terdidik apa pelajarnya? Yang terpenting adalah terdidiknya sih Mas. Karena terkadang pelajar kan belum tentu terdidik. Nah, itu. Yang bukan pelajar pun belum tentu tidak terdidik kan gitu. Nah, gitu ya. Berarti barometer yang lebih utama apa seharusnya? Terdidik ya. Oke. Bahasa orang-orang pelajar yang belum tentu terdidik ya, perspektif. Perspektif, oke. Saya ingin tahu ya, pandangan salah ya. Orang tunanetra kok ditanya pandangan. Nah, itu. Ya. Tapi gini Mas, pandangan itu kan dari berbagai macam ya, dari telinga iso, dari
mulut istilahnya gitu. Sehingga Oh, gitu. walaupun tunanetra ya bisa memandang. Bahasanya tetap pandangan. Tetap pandangan. Tetap pandangan. Ya, Oke. tapi kalau sampean lebih punya bahasa lain boleh sih, enggak apa-apa. Ya itu Perasaan mungkin ya lebih tepatnya. yang dirasakan ya. Mm-mm. Kemerdekaan bagi Kang Denny. Ya, artinya apa sih, Sur? Mengartikan kemerdekaan itu sebagai apa? Ya, oke. Mengartikan kemerdekaan menurut perasaan saya, lek pandangan mangan wong-wong kok mikir. Iku Ya. ndak ketok ndak iso mandang kok gitu ya. Menurut perasaan saya adalah awak dewe itu bebas. Ini bahasanya campur enggak apa-apa ya? Campur. Oke. Ya. Kita tuh bebas. Bebas merasakan apapun yang ada di negara ini, tapi tetap dalam koridor sebuah norma. Oke. Itu merdeka. Tapi merdeka zaman sekarang itu banyak orang yang mengartikan dengan aneh. Mereka ingin diberikan kebebasan, setelah diberikan kebebasan, saking terlalu bebasnya sehingga mereka tidak ada koridor dalam sebuah norma. Keluar dari norma. Keluar dari norma. Oh, itu bebas kok merdeka. Saking bebasnya ini sampai akhirnya mereka keluar dari norma. Itu menurut perasaan saya. Jadi merdeka bebas yang bagaimana merdeka itu? Bebas yang kita bebas untuk beberapa hal. Bebas beribadah, bebas berkreativitas tapi tidak menyinggung unsur ras maupun sara, bebas mengenyam pendidikan, Oke. bebas bercinta. Lu ngeri. Loh, ya apa? Aku tunggu. Mulai. Iya. Mulai nang urusan percinta-cintaan nih ya. Oke, jadi tetap jatuhnya bebas. Bebas. Merdeka itu bebas. Tapi akan tidak keluar tetapi dari sebuah norma. harus menjaga norma-norma yang sudah ada. Betul. Norma kan juga banyak ya. Ada norma hukum, norma Betul, adat, betul. norma agama ya tambah banyak lagi ya. Banyak lagi. Ya kemarin rame norma agama, tapi norma negaranya gak selaras. Itulah manusia. Ya, horek ya. Horek. Norma agamanya keluar. Norma negaranya nggak keluar. Nggak keluar. Harusnya norma agama sama norma negara mau itu sinkron, Mas. Seharusnya sinkron. Harusnya sinkron. Tapi ada yang ngomong begini masalahnya Kang Denny. Negara kita memang menganut agama, Betul. tapi bukan negara dasarnya bukan agama tertentu. Betul. Membenarkan agama. Jadi dasarnya Pancasila. Kayak gitu. Ya akhirnya kan banyak kepentingan dan banyak kepala ya. Betul. Jadi ya kita tetap bebas berbicara, tapi menghargai apa yang sudah menjadi keputusan dari baik dari negara maupun dari agama. Betul, siap. 80 tahun nih negara kita merdeka. Ya. Punya catatan nggak panjenengan ini? Catatan 80 tahun itu bukan usia yang muda lagi. Tadi sudah kita singgung, diibaratkan manusia itu mengacanya manusia, terutama orang-orang muslim kan mengaca usianya Nabi Muhammad ya. Iya betul. 63. Nanti. Nah, ketika sudah menginjak di usia 80 tahun artinya mereka sudah mempunyai bonus. Ini diibaratkan dengan manusia ya. Iya. Sudah mempunyai bonus sekitar berapa itu? 63. 27 tahun. Ya. Iya, 17 lah ya. 17. Nah, hal ini menandakan harusnya kita, kalau catatan dari saya, itu semakin memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Artinya apa? Meninggalkan kepentingan di atas golongan untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang orang masih belum punya. Terkadang mereka masih mementingkan kepentingan golongan menjadi kepentingan pribadi. Nah, ini yang sebenarnya akhirnya Indonesia ini dijajah oleh bangsanya sendiri tanpa disadari. Oh, jadi merasakan begitu ya? Yang saya rasakan seperti itu. Dijajah oleh negaranya sendiri. Dijajah oleh bangsanya sendiri tanpa kita sadar. Kayak non sewu melakukan pengkhianatan terhadap negara. Apa contohnya? Korupsi, kolusi, nepotisme. Itu kan merupakan pengkhianatan untuk negara. Tapi kan mereka tidak menyadari itu. Yang penting saya berjalan sesuai dengan voksi saya. Iya memang sesuai voksi, tapi ada hal-hal yang memang tidak harus dilakukan. Iya. Yang paling banyak kan yang marak, yang sekarang menjadi fenomena itu kan nepotisme ya Mas. Nepotisme. Nah, itu yang tanpa mereka sadar mereka itu menjajah negara sebenarnya. Bolo-boloan ya. Bolo-boloan.
Jadi mau nggak mau kalau nggak ordal ya nggak bisa. Nah, kebanyakan aja ngono. Ini real saya ngomong karena saya pernah pengalaman pribadi, saya ceritakan boleh ya? Boleh. Saya pernah masuk ngelamar kerja waktu itu, Iya. nggak saya sebutkan di mana karena sensitif nantinya. Iya. Terus mereka ngomong, Mas, sakjane orang kayak sama ini potensi. Oh ya siap Bu. Terus saya gimana? Tapi yang lain dan orang jadi aku angel mlebu Mas. Jadi aku sepurane dulu nggak nerimo. Waduh. Langsung dilek-lekan gitu ya. Langsung begitu. Eman ya gitu. Kenapa orang dalam yang jadi sasaran? Harusnya kan kalau saya kan memang orang duwe perasaan dewe-dewe punya pandangan sendiri-sendiri ya. Iya. Kalau saya kualitas dulu. Karena kualitas lah nanti yang akan menentukan kita terhadap mampu atau tidaknya menjalankan apa yang harusnya dijalankan. Tapi kalau semuanya itu ordal, akhirnya rata-rata nggak berkualitas ya. Standarnya kan kedekatan. Ordal belum tentu itu berkualitas, karena ada salah satu lembaga yang saya tahu mereka menggunakan orang dalam, ternyata ya kualitasnya ya non sewu masih biasa-biasa saja, sedangkan di bidang tersebut memerlukan orang-orang yang potensi. Iya, memiliki kualifikasi tertentu kan ya. Betul sekali. Terus gimana kalau catatannya gitu? Gimana berarti? Masih optimis atau? Saya sih optimis ya, karena di dalam hidup saya sebagai seorang tunanetra tidak boleh pesimis kan gitu. Saya punya catatan dan harapan di 80 tahun Indonesia merdeka nanti paling tidak minim lah yang kayak begitu itu minim. Ya walaupun saya tahu kadang ordal itu yang sudah iki lo enak kenal ya. Contoh misalkan sampean mau merekrut saya gitu ya. Ya. Karena sampean sudah kenal saya, tapi kenalnya sepintas, belum tahu kualitas. Nah, kan gitu. Oh ya. Itu harusnya dites dulu. Tapi kadang kan kalau misalkan orang yang ada di dalam, wis kenal aja sama Denny, sudahlah kita terima. Iya. Nah, harapan saya meminimalisir yang kayak begitu. Ordal ya, sulit berarti. Sulit. Terus itu terkait lapangan kerja ya. Kalau panjenengan sebagai orang disabilitas tunanetra ya, fasilitas umum di negara kita sama termasuk pendidikan di negara kita sejauh ini sudah memihak atau masih kurang? Menjelang 80 tahun Indonesia merdeka, negara alhamdulillah sudah merespon baik disabilitas. Yang dulunya disabilitas itu disebut bukan disabilitas tapi cacat. Bahasa cacat itu akhirnya dirubah menjadi menjadi tuna. Tapi tuna diperharus lagi menjadi disabilitas. Ini sudah merupakan catatan penting dari negara untuk disabilitas. Terlebih disabilitas sekarang lebih banyak dilibatkan bukan hanya sebagai objek, melainkan sebagai subjek. Mereka bukan hanya penerima manfaat, tapi mereka pemberi peran. Ngapunten, seperti di Pasuruan ada 3 tunanetra yang sering menjadi narasumber. Salah satunya ya saya. Itu kan sudah bagian dari negara melibatkan kita. Tidak melihat siapa yang dilibatkan, tapi mereka melihat kualitas yang dimiliki oleh yang dilibatkan tersebut. Termasuk di Kabupaten Pasuruan dan di Kota Pasuruan ini alhamdulillah fasilitas umum itu sudah ramah terhadap disabilitas. Contohnya adanya guiding block, trotoar sing bergaris untuk jalannya tunanetra. Nah itu saya sering jalan-jalan Mas di alun-alun Pasuruan, alun-alun Bangil itu sudah ada. Walaupun mungkin PUPR belum mensosialisasikan itu kepada masyarakat sehingga masyarakat belum paham Mas. Contoh saya pernah jalan-jalan, nekat pingin tahu lah. Ternyata di tengah-tengah trotoar yang bergaris itu atau guiding block itu ada orang jualan kopi bubuk yang dilayani dengan duduk itu orangnya. Jadi mereka nggak pakai rombong, nggak pakai apa, cuma cukup pakai trotoar ini dibuat lapak jualan. Betul. Nah itu kopinya pernah tak injek, tumpah. Orangnya marah pertama ya. Saya bilang, Bu, ngapunten, ini kan jalan untuk tunanetra. Nyarinya orangnya paham dan memaafkan saya. Nah kurangnya sosialisasi dari pemerintah itu. Sedangkan fasilitas sudah dibuat. Kalau fasilitas sudah diberikan, mulai dari akses
jalan untuk tunanetra, kamar mandi untuk disabilitas netra dan daksa, kamar mandinya lebar, terutama Pemkab Pasuruan itu sudah. Iya. Jadi hasil saya ngobrol dengan Pak Sekda, Iya. alhamdulillah kamar mandinya sekarang lebar sehingga teman-teman yang pakai kursi roda itu sudah Bisa tidak masuk. bingung, Iya. sudah bisa masuk sampai sama kursi rodanya. Tapi memang ada beberapa yang kadang masyarakat belum tersosialisasi itu. Salah satunya Guiding Block, gitu. Jadi bukan tempatnya malah dipakai ya. Betul. Dan tempatnya malah dipakai. Jadi di beberapa hal alhamdulillah ada kemajuan. Sudah ada kemajuan. Walaupun masih ada catatan ya di usia Yang ke kemerdekaan 80 tahun, betul. 80 tahun. Kalau harapan misalkan dari sebagai teman-teman mewakili teman-teman disabilitas ya, sama harapan sebagai warga secara umum. Harapan mewakili teman-teman disabilitas yang pertama adalah negara tetap melibatkan disabilitas apapun keadaan dan kondisinya. Yang kedua, mereka itu memiliki kualitas yang sama kok dengan yang non disabilitas, hanya saja caranya berbeda. Kayak contohnya dengan janjian sama saya di sini, walaupun saya nggak bisa melihat, saya bisa nyampe kan, walaupun harus butuh dibantu diantar atau bagaimana, harus pesan Grab atau Gojek. Kalau secara masyarakat umum, mari kita gotong royong memakmurkan lingkungan kita. Kalau bicara negara mungkin terlalu dukur ya, lingkungan dulu lah. Memakmurkan lingkungan kita dengan mengadakan gotong royong kerja bakti, gotong royong mendirikan bendera di rumah-rumah kita karena menjelang merdeka, menjelang peringatan hari merdeka yang ke 80 tahun. Itu merupakan bagian dari bagaimana kita menghormati negara. Ya walaupun saya ini musim lah ya, bendera One Piece gitu. Tapi kembali lagi itu kebebasan berekspresi. Dan harapan saya yang terakhir Mas, terkait dengan harapan secara umum, mari kita bergandengan tangan antara disabilitas dan non disabilitas. Jangan meragukan yang memiliki keterbatasan, dan untuk teman-teman disabilitas juga jangan malu, jangan minder untuk mengadvokasi bahwa dirinya mampu dan bisa. Tapi kalau yang normal malah malu kalau lihat Kang Denny. Si normal-normal gak aktif ya. Kalau sama yang itulah harus banyak diskusi sih seharusnya. Kenapa ndak aktif? Kenapa malu? Itu harus dipertanyakan. Perlu dimotivasi. Betul. Artinya yang secara fisik ada kekurangan bisa. Kenapa Anda yang secara fisik normal tidak bisa? Betul. Ya memang jujur ya, saya sendiri kadang-kadang waduh kok kalah aktif ya. Tapi sampean memang sering ya ketemu saya Mas ya? Sering. Cuma memang kita karena duduknya jauh jarang tegur sapa ya. Iya, siap. Terus sampean kan orang penting ya. Aku bahkan mutu dok ya. Begitu, siap. Ini kita masuk ke dua titipan pertanyaan teman. Siap, ya. boleh. Jadi menarik ini. Apakah Anda yang tunanetra ini mengandalkan suara? Dengan mengandalkan suara itu bisa memahami karakter orang melalui suaranya? Tidak semua tunanetra itu mengandalkan suara dan mampu memahami karakter orang. Kalau itu kembali ke masing-masing orangnya punya kemampuan di situ apa tidak. Nah, saya cerita sedikit boleh ya? Boleh. Saya itu kadang kurang senang dengan teman-teman yang kadang aku kan kadang kalau bercanda itu kan celometan ya Mas. Hari itu layu kadang saya begitu gitu. Iya. Nah, akhirnya mereka seneng godot akhirnya mereka kadang menilai, karena suaranya merdu paling kamu menilainya dia cantik. Padahal tidak. Jadi memang kalau saya ada beberapa teman-teman tunanetra yang memang dia punya cara tersendiri untuk menilai orang dan memahami suara dan apa yang ada di dalam orang tersebut gitu. Aku iku Mas, kalau saya ini terkadang memang isok ngeroso orang ini tuh kayak gimana, orang ini gimana, tapi nggak bisa ditebak, nggak bisa ditanya maksudnya. Contohnya? Misalkan ini kan kameramennya sampean ada yang cewek ya. Iya. Nah, misalkan sampean takon, arek iki wajahnya gimana? Saya belum tentu bisa menjawab. Tapi kalau misalkan dia lagi bersuara, tiba-tiba kadang muncul di feeling saya, kayaknya anak ini punya sakit emah, terus kurang minum air putih. Kadang orang-orang terbenak di situ. Bukan yang muncul di feeling saya, kalau saya loh ya. Itu bukan cantik atau tidaknya dia, tapi ke arah karakter, bagaimana pola makan, pola tidur gitu.
Oh, jadi ini anu ya, emah ini. Coba sampean takon nang kamera apanya sampean nanti kalau kita lepas shoot Iya, iya. ini. Tanya no Angge, kalau dia matanya sembab lah, males mau ngapa-ngapain gitu. Iya. Aduh. Ketemu rek. Tapi itu dari knowledge tersendiri yang Knowledge saya dipelajari sendiri, ya. betul. Dan itu bisa jadi menurut saya sendiri dari riset yang sering sama saya 75% banyak benarnya. 75% ya. Tapi kalau misalkan memang ditanya, kadang salah. Misalkan nanya yang misalkan namanya Ayu gitu. Iya. Ayu menurutmu orangnya gimana? Oh gini. Kebanyakan salah karena ditanya. Tapi kalau sudah knowledge muncul dari feeling sendiri, tak tanyakan kebanyakan benar gitu. Oh iya. Ini tadi contoh saja atau memang anu ya? Yang apa? Yang sembab kameramen tadi. ya, ya. Coba aja nanti ditanya. Tadi apa? Sembab sama apa? Emah apa? Ya kurang minum air putih menurut. Kurang minum air putih. Saya kan bersuaranya kan sedikit ya gitu. Iya, habis ini ditanyakan ya. Itulah dunia ya. Itulah dunia. Di antara kekurangan ada kelebihan. Insya Allah. Di antara kelebihan banyak kekurangan. Sehingga tak sempurna itu malah kekurangannya akeh Kang Denilis. Siap. Ini yang terakhir. Siap. Okay. Jika Tuhan menganugerahi Anda penglihatan suatu waktu dan kita tidak ada yang ragu bahwa Tuhan itu tidak ada yang mustahil ya. Betul. Di tangannya. Jika Anda dianugerahi penglihatan suatu waktu, apa yang pertama kali ingin Anda lihat? Belak-belakannya saya guyon, secelemetan saya guyon. Saya kalau ada pertanyaan ini kadang rada melo titik, Mas. Melonya kenapa? Waduh, saya malah salah kita. Enggak apa-apa, Ya. aman. Karena banyak pertanyaan ini pernah muncul. Ya. Kalau misalkan kamu bisa melihat siapa orang yang pertama kamu lihat gitu. Ingin dilihat ya. Ingin dilihat. Oke. Kalau posisinya guyon, Iya. pasti aku ngomongin pacarku gitu ya. Masa-masa punya pacar gitu. Iya. Tapi kalau pada dasar kenyataan real, yang ingin saya lihat adalah yang pertama kali membawa saya di dunia. Ibu. Karena menurut saya semua ibu di dunia itu pasti berarti untuk anaknya gitu. Terutama ibu saya. Kan orang itu kebanyakan punya anak itu kan beruntung ya. Iya. Kalau seorang orang tua yang punya anak disabilitas itu adalah orang tua pilihan. Dan mudah-mudahan insya Allah ibu saya terpilih untuk punya saya, karena nun sewu Mas, tidak semua orang itu bangga punya anak disabilitas. Ini real di wilayah Pasuruan sendiri, karena saya juga bergerak secara apa jenenge iku Mas, bergerak secara gerilya untuk menambah anggota di teman-teman Pertuni Kabupaten. Iya. Itu ternyata tidak semua orang tua membebaskan anaknya untuk berorganisasi. Catatan, disabilitas bagi mereka itu masih sebagian ada yang menganggap penyakit, memalukan. Iya. Dan alhamdulillah ibu saya dan beberapa ibu-ibu yang mungkin mengizinkan anaknya berkreativitas sampai menjadi seorang mahasiswa misalkan, atau menjadi seorang trainer juga seperti saya, adalah orang tua yang memang dipilih sama Tuhan. Situ ya. Mohon maaf, ibunya masih ada. Alhamdulillah, ibu bapak masih ada. Ya. Terus ibu dari nenek dari ibu, terus nenek dari bapak juga masih ada. Itu di Grati. Yang nenek dari ibu di Grati, yang nenek dari bapak di daerah Wonokoyo sana. Oke, yang habis ini mau dikunjungi ya. Betul. Ya, saya titip salam ya untuk Insya Allah nanti disampaikan. Untuk ibu, ya, manusia terpilih. Betul. Kang Denny, ada closing untuk teman-teman? Ya, yang saya sampaikan yang pertama, menjelang 80 tahun Indonesia merdeka, mari kita menjaga, merawat negara kita dengan cara kita. Karena kalau menjaga tok tanpa merawat ya percuma kan Mas? Percuma. Kalau merawat tok tanpa menjaga juga percuma. Sehingga merawat dan menjaga ini penting. Dengan cara apa? Ya tadi, kita boleh kritis, kita boleh bebas berpendapat, bebas berbicara, tapi tidak
anarkis. Membaca, mendengar itu penting sebelum kita bertindak. Yang kedua, harapan saya untuk masyarakat secara umum, baik disabilitas maupun non-disabilitas, mari kita saling menghargai, menjunjung tinggi Pancasila, karena Pancasila lima sila ini sangat lengkap dan sangat saling sinkron buat saya untuk memakmurkan sesama bangsa. Kita jangan berbicara negara dulu, tapi bangsa dulu. Kalau bangsa sudah makmur, saya rasa negara akan juga lebih merdeka lagi. Karena setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk merdeka, untuk menilai merdeka itu seperti apa. Oke. Harapan saya yang ketiga, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen di Dialog Massa. Oh, ya, di channel Dialog Massa Official. Dialog ya. Massa Official. Oke, terima kasih Kang Denny waktunya. Sama-sama, terima kasih Sangat bermanfaat. Ya. Amin. Untuk pemirsa, kita harus tahu bahwa kekurangan itu ada di mana-mana. Karena memang sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah. Milik Allah. Dan orang itu punya tugas untuk mengoptimalkan sisi positifnya, bukan untuk mendramatisir kekurangannya. Betul. Kita belajar dari mereka yang memiliki kekurangan tapi berhasil mencapai puncak, agar supaya kita bisa bersama bergandengan tangan untuk memajukan diri kita sendiri, membanggakan keluarga kita, dan yang paling penting untuk negeri Pertiwi. Semoga Indonesia ke depan di usia 80 dan selanjutnya menjadi negara yang betul-betul mawaddah warahmah. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kita ketemu dalam segmen-segmen berikutnya tetap di channel Dialog Massa kesayangan Official. Dialog Massa.